Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam pemberitaan firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas setiap perkenanan Tuhan di dalam hidup kami ini, Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan akan sabda firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan urapi dan Tuhan mampukan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan saat ini. Hamba berdoa untuk setiap penonton dan jemaat Tuhan. Bapa, Engkau juga memampukan setiap mereka memahami, bahkan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk kami menerima pesan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan pembelajaran firman Tuhan berkaitan dengan pengajaran-pengajaran sesat atau nabi-nabi palsu. Nah, saudara, kalau kita berbicara nabi-nabi palsu, nabi itu adalah seseorang yang menerima pesan atau pewahyuan dari Tuhan, di mana pesan dan pewahyuan yang diterima dari Tuhan ini harus disampaikan kembali kepada umat Tuhan, baik itu secara lisan disampaikannya maupun secara tertulis. Nah, pesan-pesan atau pewahyuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada para nabi ini, sifat dari pesannya itu bersifat teguran, bisa bersifat peringatan, bisa bersifat juga nasihat, bisa itu juga bersifat penghiburan atau sifatnya memberikan kekuatan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, peran nabi di dalam zaman perjanjian lama itu jauh lebih dominan sekali, ya, kalau kita melihatnya dibandingkan di dalam zaman perjanjian baru. Nah, berkaitan dengan tema yang saya sampaikan, berkaitan dengan pengajaran sesat atau nabi-nabi palsu, maka saya melihat di sini, saudara, ada 5 hal di dalam zaman perjanjian lama seseorang dianggap bahwa nabi palsu, maka ada 5 hal kriteria ini yang disebutkan di dalam zaman perjanjian lama. Nah, apa 5 kriteria yang disebutkan bahwa seorang dianggap nabi palsu dalam zaman perjanjian lama? Nah, saudara, mari kita simak. Yang pertama, dikatakan di dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai yang kelima. Dikatakan demikian, jikalau seorang nabi itu memalingkan umat itu dari Allah yang benar kepada suatu bentuk penyembahan berhala, maka dikatakan ia adalah nabi palsu. Ketika ia memalingkan umat itu dari Allah kepada pengajaran yang lain atau bentuk penyembahan berhala. Yang kedua, saudara, dalam Ulangan 13 ayat 1 yang sampai yang kelima juga dikatakan, jikalau nubuat-nubuatnya yang disampaikan oleh nabi tersebut menyimpang atau bertentangan dengan amanat Allah, maka itu juga dikatakan seorang nabi palsu. Nah, saudara, jadi kalau nubuat-nubuat yang disampaikan itu menyimpang dan bertentangan dengan amanat Tuhan, itu dianggap seorang nabi palsu. Nah, lalu kita juga bisa melihat, saudara, dalam kitab perjanjian lama, di dalam Ulangan pasal 18 ayat 20 sampai yang ke-22. Dikatakan demikian, jikalau seorang nabi menubuatkan hal-hal tertentu tetapi tidak tergenapi, maka dianggap seorang nabi palsu. Dia bernubuat, sering bernubuat, tetapi tidak tergenapi, maka
itu juga bisa dikatakan nabi palsu. Dan yang kelima, yang kita juga ketahui, saudara, dalam kitab Yeremia 23 ayat 9 sampai yang ke-18, di sini dikatakan, jikalau seorang nabi tidak menyingkapkan dosa umat, maka bisa dikatakan juga seorang nabi palsu. Saudara, 5 hal ini yang saya sebutkan adalah ketika di dalam zaman perjanjian lama seorang nabi melakukan pelanggaran untuk hal-hal yang kelima tadi, maka sudah tentu dianggap seorang nabi palsu. Nah, bagaimana saudara untuk kita yang hidup di zaman ini? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menandainya? Bahwa seseorang menyampaikan pengajaran sesat atau nabi-nabi palsu yang hidup di zaman ini. Bagaimana saudara saya untuk bisa mampu memahami dan mengidentifikasi pengajaran-pengajaran seperti ini? Nah, mari saudara, kita akan masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan pada minggu ini, dan kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai yang ke-23. Injil Matius pasal ke-7 ayat 15 sampai yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua dengan judul perikop, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berkaitan dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan, yaitu untuk berkaitan dengan pengajaran-pengajaran sesat atau nabi-nabi palsu. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan firman Tuhan yang baru kita baca, di ayat 15, di awal daripada perikop itu, dikatakan demikian saudara, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di awal perikop firman Tuhan ini diingatkan saudara dan saya bahwa nabi-nabi palsu itu berbahaya. Bagaimana kita bisa melihatnya bahwa dikatakan nabi-nabi palsu itu berbahaya? Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat ke-15 ini, ada dua perkataan yang menunjukkan bahwa nabi-nabi itu palsu itu berbahaya. Kalimat atau perkataan yang pertama di awal daripada perikop ini dikatakan, waspadalah. Perkataan waspadalah ini menunjukkan Alkitab memberikan pesan buat saudara dan saya untuk memperingati kita
akan adanya hal-hal yang bisa membahayakan. Sehingga dikatakan waspadalah. Ini merupakan suatu tanda peringatan buat kita semua untuk kita berhati-hati. Jadi kata waspadalah ini mengingatkan buat kita yang jelas merupakan suatu tanda peringatan. Nah, yang kedua saudara, bahwa nabi-nabi palsu itu berbahaya, ini bisa terlihat dari kata apa saudara? Serigala. Kalau yang pertama kata waspada. Yang kedua adalah kata serigala. Yang jelas, serigala adalah seekor binatang yang berbahaya bagi seekor domba. Seekor serigala ini yang digambarkan oleh Alkitab adalah seekor binatang yang membahayakan bagi seekor domba. Oleh karena itulah, maka ini bisa terlihat perkataan di kalimat pertama dalam perikop ini bahwa nabi-nabi palsu itu berbahaya dari dua perkataan waspada dan serigala. Alkitab ingin menyampaikan bahwa ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, di mana letak berbahayanya, saudara? Ini yang kita harus ketahui. Kalau Alkitab ingin menyampaikan pesan bahwa nabi-nabi palsu itu berbahaya, di mana letak berbahayanya? Sehingga saudara dan saya bisa memahami dan mengerti bagaimana kita menghadapi nabi-nabi palsu yang menyesatkan ini. Nah, saudara, ada dua hal dari ayat ke-15 ini menunjukkan letak keterbahayaannya. Nah, yang pertama saudara, Alkitab LI kita dikatakan di ayat yang 15, ayat yang pertama ini dikatakan apa saudara? Mereka menyamar sebagai domba dikatakan. Mereka menyamar sebagai domba. Tetapi kalau di dalam teks terjemahan NIV, saudara, kitab NIV ini dikatakan, come to you in sheep clothing. Artinya, datang kepadamu dalam pakaian domba. Seekor serigala datang menjumpai kawanan domba dengan memakai kulit atau pakaian domba, saudara. Ini memberikan pesan apa yang disampaikan Alkitab, kalau seekor serigala mendatangi kawanan domba dengan memakai pakaian atau kulit domba, artinya saudara bahwa serigala yang menggambarkan nabi-nabi palsu ini, bahwa nabi-nabi palsu ini kulit dan pakaiannya sepertinya membawa pengajaran Kristen yang benar. Saya katakan bahwa nabi-nabi palsu ini kulit dan pakaiannya sepertinya membawa pengajaran Kristen yang benar, tetapi dalamnya, saya dikatakan, tetapi dalamnya bukan pengajaran Kristen yang benar. Tetapi dalamnya bukan seperti apa yang Alkitab sampaikan. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Alkitab menyampaikan buat kita bahwa nabi-nabi palsu itu berbahaya di dalam kalimat pertama, di dalam ayat ke-15 ini, maka letak berbahayanya itu adalah rombongan atau kawanan serigala ini menjumpai sang domba memakai kulit dan pakaian domba. Dan ini mengingatkan bahwa nabi-nabi palsu ini kelihatannya kulitnya, pakaiannya sepertinya Kristen yang benar penyampaiannya. Tetapi kalau kita telah isi dari pengajarannya, bukan seperti apa yang Alkitab sampaikan. Bukan kekristenan yang benar isi pengajarannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, serigala biasa itu saja sudah berbahaya, saudara. Tetapi, kalau serigala yang menyamar sebagai domba, itu jauh lebih berbahaya, saudara. Jauh lebih berbahaya, saudara. Nah, yang kedua, kalau yang pertama, di mana kalau Alkitab ingin sampaikan nabi-nabi palsu itu berbahaya, letak berbahayanya karena mereka menyamar sebagai domba, yang pertama. Yang kedua, letak berbahayanya adalah dikatakan dalam ayat 15 ini bahwa mereka itu disebut sebagai nabi-nabi palsu. Jadi, serigala-serigala itu bukan menyamar sebagai orang Kristen biasa, saudara.
Serigala-serigala itu bukan menyamar seperti orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi sebagai nabi, saudara. Sebagai nabi. Di awal saya sudah sampaikan, saudara, bahwa seorang nabi itu seseorang yang menerima pesan Tuhan, pewahyuan Tuhan untuk pesan dan pewahyuan itu disampaikan kepada umat Tuhan. Dan pesan Tuhan dan pewahyuan Tuhan itu bersifat teguran buat umat Tuhan. Bersifat nasihat buat umat Tuhan. Bersifat peringatan juga buat umat Tuhan. Bersifat penghiburan, bersifat kekuatan juga buat umat Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, Alkitab ingin menyampaikan buat kita dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini, hati-hati, nabi-nabi palsu ini berbahaya. Saudara, kalau nabi saat ini bisa kita sampaikan kepada konteks zaman ini, orang-orang yang menyampaikan pesan dan pewahyuan Tuhan itu bisa seorang hamba Tuhan, bisa seorang pengajar-pengajar, bisa seorang penginjil, saudara. Tetapi ingat, isi daripada pesan yang disampaikannya sesuai apa yang kita pelajari sebelumnya, bahwa pesannya itu sifatnya peneguran akan umat Tuhan, peringatan akan umat Tuhan, nasihat akan umat Tuhan, penghiburan akan umat Tuhan. Tetapi kalau pengajarannya itu tidak memuat hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, ini menunjukkan buat kita, saudara dan saya, hati-hati. Oleh karena itu, Alkitab menyimpulkan dan menyampaikan di dalam ayat yang pertama, nabi-nabi palsu itu berbahaya. Karena dia datang menyamar sebagai domba, dan dia datang bukan hanya seperti serigala biasa, tapi sebagai seorang nabi yang menyampaikan pesan dan pewahyuan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita hari ini menyikapi keadaan ini dalam konteks kehidupan kita di zaman ini, agar saudara dan saya bisa menyikapi dengan baik dan benar menghadapi pengajar-pengajaran sesat atau nabi-nabi palsu ini. Saudara, tentu saudara dan saya harus memahami atau dapat mengidentifikasi daripada nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat ini, saudara. Saudara, kalau di dalam ayat 16 sampai yang ke-20, kita dapat melihat bahwa ciri atau tanda daripada pengajar-pengajar sesat atau nabi-nabi palsu ini dapat kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-16, dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi saudara, ciri yang pertama yang saudara harus ketahui, dari buahnya lah kita dapat mengidentifikasi bahwa seseorang nabi palsu atau seseorang nabi yang benar menyampaikan pesan dan pewahyuan Tuhan yang benar. Nah, saudara, kalau dikatakan dari buahnya kita bisa mengenal mereka, apa arti buah di sini, saudara? Ada yang mengatakan buah itu adalah dari ajarannya. Ada juga yang mengatakan dari pengaruh ajarannya. Ada juga yang mengatakan itu adalah kehidupannya. Perhatikan, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 7 ayat 16 sampai ke 20 ini, saudara. Lalu kita membandingkan dalam Matius 3 ayat 8 sampai 10 dan Matius 12 ayat 24 dan 33 sampai 37, saudara bisa perhatikan bahwa ketiga bagian ini mengandung ayat-ayat yang mirip atau sama. Jadi, arti buah dalam ketiga bagian ini sama, saudara. Maka jelas bahwa artinya adalah kehidupan. Jadi kalau Alkitab mengatakan dari buahnya lah kita bisa mengenal mereka, bisa mengenal apakah ini seorang nabi yang sesat, nabi palsu, atau nabi yang benar-benar sesuai dengan menyampaikan pesan Tuhan atau pewahyuan Tuhan. Dari buahnya kita bisa mengenal buah-buah kehidupannya, saudara. Buah-buah kehidupan seorang nabi itu, apakah kehidupannya itu menyenangkan Tuhan, ataukah memasyurkan Tuhan, ataukah memuliakan Tuhan? Dari buahnya lah. Atau
buah kehidupannya hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri atau mengagungkan dirinya sendiri. Jadi Alkitab ingin sampaikan buat kita di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ketiga, bahwa buah kehidupan seorang nabi yang palsu adalah kehidupan yang jahat. Contohnya apa, saudara? Buah kehidupan yang jahat adalah kehidupannya hanya untuk menyenangkan, menguntungkan pribadinya sendiri. Yang kedua, saudara, buah kehidupan yang jahat dari seorang nabi yang palsu itu adalah, tandanya adalah kehidupan yang jahat adalah di dalam Mika pasal 3 ayat yang kelima dikatakan bahwa dia baik kepada orang-orang yang menguntungkan pribadinya sendiri. Jadi kita bisa mengingat dan menyimpulkan di sini, saudara, bahwa tanda ciri seorang nabi yang sesat, nabi yang palsu dapat kita identifikasi dari buah kehidupannya. Apakah buah kehidupannya itu menyenangkan Tuhan? Apakah buah kehidupannya itu menyukakan Tuhan? Apakah buah kehidupannya itu mempermuliakan dan memasyurkan Tuhan? Atau buah kehidupan seorang nabi itu hanya untuk menyenangkan dan mengagungkan dirinya sendiri? Inilah tanda ciri yang pasti dapat kita kenali sesuai apa yang Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Buah yang seperti apa yang dihasilkan? Apakah manis dirasakan buat sesama dan terlebih buat Tuhan? Ataukah manis dirasakan hanya untuk kepentingan diri sendirilah? Inilah yang menandakan perbedaannya nabi yang benar di mata Tuhan dan nabi yang sesat atau nabi yang palsu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal kedua yang saudara harus ketahui, tanda ciri daripada seorang nabi-nabi yang sesat atau nabi-nabi yang palsu, pengajar-pengajar yang sesat. Saudara, kita bisa membacanya di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat ke-22 dikatakan demikian. Apabila seorang nabi berkata demi Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Tanda yang kedua, ciri yang kedua, yang saudara dan saya harus ketahui, seorang bisa terindikasi adalah pengajar sesat, nabi yang palsu, yaitu tanda yang kedua, senantiasa selalu menyampaikan nubuatan-nubuatannya, tetapi nubuatannya meleset, nubuatannya tidak tergenapi. Saudara, inilah tanda yang Alkitab sampaikan buat kita semua. Kalau hari ini kita mungkin sering mendengar, menyaksikan banyak orang-orang, anak-anak Tuhan sering menyampaikan nubuatan-nubuatan di dalam menghadapi keadaan zaman di hari ini, tetapi sering pula nubuatannya itu tidak pernah tergenapi, nubuatannya itu meleset, bahkan tidak pernah terjadi. Saya mau ingatkan, hati-hati saudara. Alkitab jelas sampaikan bahwa inilah tanda-tanda pengajar-pengajar sesat, tanda-tanda nabi-nabi palsu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga yang kita harus kenali dan ketahui sebagai tanda dan ciri daripada pengajaran sesat atau nabi-nabi palsu di zaman ini yang kita harus waspadai. Yang ketiga, saudara bisa membaca di dalam Ulangan 13 ayat 1-3 dan 2 Petrus 2 ayat 1, lalu di Galatia 1 ayat 6-9 dan 1 Yohanes 4 1-3. Saudara, ayat-ayat yang saya sebutkan tadi ini menunjukkan, memberikan pesan buat kita bahwa untuk kita mengidentifikasi, untuk kita mengetahui tanda ciri daripada pengajaran yang sesat, nabi-nabi palsu, yaitu apa, saudara? Pengajarannya, saudara. Pengajarannya itu menyesatkan, saudara. Nah, tadi dikatakan, saudara, nampaknya pengajarannya Kristen, tetapi isinya, dalamnya bukan pengajaran Kristen yang benar. Isinya, dalamnya bukan seperti yang Alkitab katakan. Saudara, hal yang ketiga yang kita diingatkan hari ini, tanda daripada pengajaran sesat nabi-nabi palsu di zaman ini adalah pengajarannya sesat. Saudara, seringkali kita bisa melihat
ada beberapa pengajaran yang memfokuskan ya hanya untuk menyenangkan orang saja. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan hanya untuk menyenangkan seseorang saja. Di dalam 2 Tawarik 18 ayat 12 atau 1 Yohanes 4 sampai 5 saudara bisa membacanya. Lalu juga ada juga pengajaran-pengajaran yang tidak pernah mengungkap atau menegur dosa umat. Tadi di awal jelas saya katakan bahwa pesan dan pewahyuan Tuhan buat seorang nabi itu sifat dan isinya bisa peneguran, bisa nasihat, bisa penghiburan, bisa juga peringatan. Nah, seringkali ada pengajaran-pengajaran yang tidak pernah menyentuh atau menegur dosa umat. Umat dibuat nyaman, umat dibuat oleh janji-janji yang menyenangkan, menyegarkan jiwanya, membuat nyaman. Bahkan umat Tuhan diberikan ajaran-ajaran yang memberitakan yang di mana enak didengar oleh telinga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengacu dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, Dia mengatakan, siapa yang hendak menjadi muridku, dia harus sangkal diri dan memikul salib. Sangkal diri dan memikul salib, saudara harus rela melepaskan segala kenyamanan-kenyamanan hidup saudara. Memikul salib, saudara berbicara, saudara harus siap menderita bagi Kristus. Saudara lihat, kalau pengajaran-pengajaran yang disampaikan yang sifatnya hanya untuk hal-hal yang menyenangkan jiwa seseorang, hal-hal yang enak didengar oleh telinga, hal-hal yang menjanjikan sesuatu hal-hal yang nyaman, saudara, tidak pernah umat Tuhan diungkapkan, ditegur akan dosanya. Hati-hati, saudara. Hati-hati, saudara. Karena jelas sekali, Yesus ingatkan bahwa ketika kita mengikut Kristus, suatu kali saudara akan diperkenankan menghadapi keadaan yang tidak nyaman menurut saudara. Suatu kali saudara diizinkan menghadapi suatu keadaan penderitaan, pergumulan dalam mengiring Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Tuhan, pengiringan kita mengikut Tuhan tidak hanya saudara menerima hal-hal yang nyaman saja. Saudara juga diperkenankan, diizinkan menghadapi suatu pergumulan dan penderitaan. Itulah mengiring Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jadi tanda yang ketiga yang kita bisa menandakan bahwa pengajaran sesat atau nabi-nabi palsu di zaman ini, pengajarannya itu membawa kesesatan buat umat Tuhan. Karena pengajaran yang disampaikan, pengajaran hal-hal yang membuat nyaman umat Tuhan. Pengajaran yang disampaikan, pengajaran yang enak didengar oleh telinga. Tetapi tidak pernah membawa umat Tuhan untuk hidup, mau berkorban, mau menderita bagi Kristus. Dan pengajaran yang disampaikan tidak pernah umat Tuhan diungkap, ditegur akan dosanya. Oleh karena itu, hati-hati akan setiap pengajaran kebenaran firman yang kita terima. Nampaknya pengajaran Kristen yang benar, tetapi isinya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Isinya tidak sesuai dengan pengajaran Kristen yang benar, isi Alkitab yang benar. Nah, oleh karena itu, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana sekarang kita mau meresponi keadaan seperti ini? Di hadapan kita begitu banyak pengajaran-pengajaran seperti ini yang meninabobokan kehidupan anak-anak Tuhan akan pengajaran-pengajaran seperti ini. Sudah tentu, saudara, sikap yang kita harus lakukan adalah sikap untuk kita waspada. Saudara dan saya harus waspada. Mengapa, saudara? Di dalam ayat 15 dikatakan di awal, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang. Artinya apa, saudara? Yesus menyampaikan buat kita dan mengingatkan buat kita, saudara, bahwa kata nabi-nabi palsu yang datang ini menunjukkan, memberikan pesan apa, saudara? Bahwa sudah datang nabi-nabi palsu itu, bahwa sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita umat manusia nabi-nabi palsu itu. Oleh karena itu, di dalam Matius 24 ayat 11 sampai 14
Alkitab sampaikan bahwa menjelang akhir zaman ini, maka nabi-nabi palsu itu akan semakin banyak. Saudara, Alkitab memperingatkan, menjelang akhir zaman ini, nabi-nabi palsu itu akan semakin banyak. Oleh karena itu, sikap saudara dan saya untuk menyikapi keadaan ini, sikap berwaspada. Waspada menghadapi keadaan ini. Nah, saudara, bagaimana saudara dan saya untuk mengambil sikap waspada ini? Bagaimana caranya kita berwaspada? Yang pertama, saudara, sikap berwaspada yang saudara harus lakukan. Yang pertama, saudara meminta pimpinan Roh Kudus untuk saudara diberikan pemahaman, pengertian akan kebenaran firman Tuhan yang murni dalam hidup saudara. Sekali lagi, saudara meminta pimpinan Roh Kudus dalam hidup saudara agar saudara diberikan pemahaman, pengertian, kebenaran akan firman Tuhan yang benar, murni dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, sikap yang waspada yang harus kita lakukan adalah saudara dan saya harus semakin banyak membaca dan belajar kebenaran firman Tuhan untuk memperlengkapi saudara, untuk menambah pemahaman dan pengetahuan saudara di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga saudara, sikap waspada yang ketiga yang kita harus lakukan, saudara dan saya harus berhati-hati menerima sumber pemberitaan firman Tuhan yang saudara terima dalam kehidupan saudara. Saudara harus cek and recheck lagi kebenarannya. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan? Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita sudah mempelajari mengenai pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu. Ini memperlengkapi saudara dan saya menghadapi keadaan zaman ini, di mana Alkitab katakan akan semakin banyak pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu. Mari saudara, perlengkapi hidup kita. Mohon pimpinan Roh Kudus, agar hidup kita senantiasa selalu dipimpin oleh roh kebenaran itu, untuk memampukan kita memahami kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menjadikan kekuatan buat saudara menjalani hari-hari hidup ini. Shalom, sola gracia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa, bersyukur kami akan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kami diingatkan, kami ditegur Tuhan, untuk kami berhati-hati menghadapi keadaan di akhir zaman ini, di mana Engkau mengingatkan akan banyak penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu. Bapa, biarlah kami semua anak-anak-Mu, para penonton jemaat Tuhan, mampukan kami Bapa, semakin hari untuk kami memahami kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami. Mampukan kami semakin hari untuk kami melakukan kebenaran-Mu itu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah Engkau menolong setiap kami, untuk kami senantiasa selalu setia di dalam mengiring Tuhan dan mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kini tiba saatnya Bapa, kami rindu Engkau memberkati setiap kami. Mari saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Allah, permata-permata Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin.